Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nika Nabila Nurisani dengan NIM 221524054. Saya berasal dari kelas D4B. Di sini saya akan meresume dan juga menjelaskan dari Sekolah Revolusi Pertama Himakom. Untuk pertama, saya akan menjelaskan mengenai keorganisasian dan manfaatnya. Untuk pertama-tama, organisasi dilakukan untuk kepentingan saat ini dan juga di masa depan. Ini berarti bahwa organisasi didirikan dan dijalankan dengan tujuan jangka panjang untuk mencapai hasil yang berkelanjutan. Organisasi mungkin memiliki visi, misi, dan tujuan yang sama dalam jangka waktu yang panjang, juga melibatkan pengelolaan sumber daya, struktur organisasi, perencanaan strategis, dan pencapaian tujuan jangka panjang tersebut. Dalam keorganisasian juga ada beberapa poin penting, yaitu 1. Job design, 2. Control and chain of command, dan 3. Plan and goals. Untuk pertama, apa itu job design? Yaitu job design dalam organisasi adalah mencakup cara organisasi membagi tugas dan tanggung jawab antar anggota tim dan karyawan sesuai dengan keahliannya masing-masing. Yang kedua, kontrol dan rantai komando, atau bisa tadi juga control and chain of command, yaitu adalah melibatkan pembagian wewenang untuk setiap anggota, tanggung jawab, dan hierarki dalam organisasi. Kontrol merujuk pada proses memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana dan standar yang ditetapkan. Untuk yang ketiga, perencanaan dan tujuan. Poin ketiga yaitu organisasi harus memiliki rencana yang jelas dan tujuan yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi mereka. Perencanaan melibatkan identifikasi langkah-langkah yang diperlukan, alokasi sumber daya, dan menentukan waktu untuk mencapai tujuannya. Tujuan memberikan arah dan fokus bagi organisasi, serta memberikan landasan untuk mengukur keberhasilan dan kemajuan. Dengan perencanaan yang baik dan tujuan yang jelas, organisasi dapat mengarahkan upaya mereka secara efektif untuk mencapai keberhasilan jangka panjang. Untuk kata Kang Reka Alamsyah dengan nama bagus Assassin's Creed 30 juga, seberapa penting sih organisasi? Organisasi itu penting untuk meningkatkan public speaking, komunikasi, bersosialisasi antar angkatan, juga cutting, dan mendapatkan koneksi. Untuk yang poin kedua, penjelasan sejarah Himakom dan pembahasan bagaimana regenerasi Himakom. Sejarah Himakom itu pertama-tama, Himakom sudah berdiri sejak 8 Agustus 1987 dengan nama Himakom Politeknik ITB, dan pada tahun 2005 terdapat perubahan nama menjadi Himakom Polban. Untuk pesan dari Kang Reka juga, buatlah himpunan seperti rumah sendiri. Ada beberapa cara yang harus disarankan untuk dilakukan. Pertama, communication. Jadi tidak hanya memberi info hanya satu arah, tapi juga kita harus menangkap apa yang diberikan pendapat oleh anggota lain. Kita harus mendengarkan. Kedua, regenerasi organisasi, penurunan budaya dan memperbaikinya. Jangan berpikir untuk membandingkan himpunan kita dengan yang lain. Mungkin di himpunan lain ada yang lebih baik di suatu bagian, tapi himpunan kita juga bisa berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi atau
perkembangan sesuai dengan generasinya masing-masing, tapi jangan dibandingkan, nanti kita bisa belajar sendiri. Dan kemudian apa yang harus kita lakukan untuk regenerasi organisasi kita? 1. Yaitu buat visi dan misi, tujuan serta program kerja untuk sebuah himpunan. Kedua, kepemimpinan. Setiap anggota harus memiliki jiwa kepemimpinan, walaupun di tugasnya tidak memerlukan kepemimpinan, tapi itu merupakan sifat yang penting. Kemudian, budaya dan nilainya. Pahami juga nilainya, tidak hanya melaksanakan apa yang sudah menjadi budaya turun-menurun. Keempat, stakeholder. Dan yang terakhir, berdiskusi. Circle of Life Himakom 30, yaitu satu hati, satu misi, dan sinergi aksi. Untuk poin ketiga, organisasi dan relevansinya di era saat ini. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya mengenai regenerasi organisasi juga memberikan revolusi. Tujuan organisasi atau himpunan harus dapat menyesuaikan dengan zaman, harus dapat relevan dengan zaman sekarang. Penting juga untuk diketahui bahwa organisasi yang efektif harus mampu beradaptasi dengan perubahan, mengadopsi teknologi baru, dan menjaga integritas serta tujuan organisasi dalam menghadapi tantangan masa depan. Untuk poin keempat, penjelasan mengenai Badan Legislatif Himakom MPA. MPA itu apa? Sebenarnya MPA itu adalah lembaga legislatif dan yudikatif yang memiliki kekuasaan tertinggi dan merupakan representasi seluruh anggota Himakom Polban. Apa sih visi dan misinya? Untuk visi, MPA Himakom Polban sebagai lembaga legislatif yang proaktif, adaptif, dan beregenerasi. Misinya ada 3, yaitu mengoptimalkan 5 fungsi MPA Himakom secara situasional. 2. Memaksimalkan komunikasi dan mengordinasi antara anggota MPA Himakom. 3. Hubungan yang harmonis dengan internal dan eksternal Himakom Polban. 5 fungsi MPA. 1. Fungsi aspirasi. 2. Fungsi legislasi. 3. Yudikasi. 4. Mediasi. Dan 5. Pengawasan. Kemudian, apa sih macam-macam sidang yang dilakukan oleh MPA? 1. Sidang paripurna. 2. Sidang umum. Dan 3. Sidang istimewa. Dan berdasarkan GBKH atau Garis Besar Kebijakan Himpunan, pada bab 3 pasal 13 ayat 1, MPA Himakom berhak menetapkan garis besar kebijakan himpunan. Garis besar kebijakan himpunan merupakan kebijakan organisasi dalam garis-garis besarnya, sebagai pernyataan aspirasi anggota Himakom Polban yang ditetapkan oleh MPA Himakom Polban setiap kepengurusannya. Untuk poin kelima, penjelasan mengenai Badan Eksekutif Himakom. Lembaga Eksekutif Himakom Polban merupakan pelaksana mandat MPA Himakom Polban. Himakom Polban adalah badan yang menghimpun anggota Himakom Polban dalam suatu kegiatan sebagai wadah untuk menyalurkan dan mengembangkan minat dan bakat sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Himakom Polban. Kemudian, Kabinet Himakom Polban 2023, yaitu Kabinet Dharma Revolusi. Apa yang dimaksud dengan Dharma Revolusi? Yaitu yang menjadi suatu titik perubahan untuk Himakom Polban. Untuk visinya yaitu terwujud anggota yang kompeten dalam bidang iptek maupun bakat pada dirinya, juga memiliki rasa sosial yang tinggi, beretika baik, serta beradab mulia. Untuk misinya, memfasilitasi para anggota dalam mengembangkan potensi diri yang positif
dan juga minatnya baik dalam akademik maupun non-akademik. Kemudian yang kedua, meningkatkan sikap melek teknologi informasi tentang perkembangan teknologi atau iptek era ini. Yang ketiga, meningkatkan nilai-nilai kebersamaan antar anggota, mewujudkan rasa kepedulian antar anggota maupun di luar Himakom. Untuk poin keenam akan dijelaskan apa itu birokrasi ADKES. Birokrasi ADKES merupakan sistem yang berhubungan dengan manajemen dan penyelenggaraan administrasi serta tugas-tugas sekretariat dalam organisasi atau himpunan. Birokrasi ini bertujuan untuk menjalankan fungsi administratif yang diperlukan agar organisasi dapat beroperasi dengan efisien dan juga teratur. Berikut adalah bagian-bagian dari tugas bagian dari birokrasi ADKES. Yang pertama yaitu surat. Surat merupakan sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan pada kertas oleh satu pihak kepada pihak lainnya, baik perorangan maupun sebuah organisasi. Yang ke poin kedua yaitu jenis-jenis surat. Yang pertama, surat permohonan. Surat ini diajukan untuk permohonan penerbitan sertifikat, permohonan peminjaman sarana dan prasarana, permohonan izin. Kemudian yang kedua, surat pernyataan. Contohnya sebagai lampiran proposal kegiatan berisi pernyataan bahwa ketua pelaksana, ketua perhimpunan bertanggung jawab atas kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, surat undangan. Dan yang keempat, surat keterangan yang digunakan untuk memberikan keterangan atas hal yang disebutkan dalam surat. Kemudian poin keempat yaitu bertugas sebagai alur revisi untuk melakukan alur revisi proposal dan LPJ. Revisi proposal dan LPJ kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisir kesalahan pada pembuatan dokumen proposal, LPJ dan LPJ kegiatan. Kemudian setelah dokumen proposal dan LPJ bebas dari revisi yang diberikan, proposal dapat mulai dilakukan tanda tangan untuk dilakukan pengajuan. Yang keempat, alur pengajuan proposal dan LPJ. Pengajuan proposal dan laporan kegiatan dapat dimulai jika dokumen yang dibuat sudah sesuai format dan bebas dari revisi. Selain itu, pengajuan proposal dan laporan kegiatan ditandai dengan dimulainya tanda tangan dari ketua pelaksana pada proposal. Pada pengajuan proposal kegiatan, WD3 atau submit melalui Google Form akan mengeluarkan lembar disposisi yang menyatakan bahwa proposal kegiatan tersebut diterima, perlu diperbaiki, atau bahkan ditolak. Untuk poin ketujuh yaitu penjelasan birokrasi keuangan. Untuk penjelasannya, birokrasi keuangan ialah proses perancangan rencana anggaran atau RAB untuk disingkat, yang merupakan perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan, alat, dan upah serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan sebuah program kerja. Proses RAB ini ditujukan sebagai pedoman anggaran pelaksanaan proker. Yang menjadi tujuan dari RAB itu utamanya ada dua, yaitu satu, mengetahui harga bagian atau jenis belanja sebagai pedoman untuk mengeluarkan biaya-biaya dalam masa proker. Yang kedua, supaya proker yang dijalankan efektif dan efisien. Di birokrasi keuangan ada dua macam dokumen, yaitu satu, surat pertanggungjawaban SPJ, yaitu bukti laporan yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban atau usahaan keuangan dan hasil realisasi kegiatan yang bersifat teknis dan khusus. Yang kedua, kuitansi. Untuk kegiatan lainnya yaitu
proses pencairan dana. Yang pertama, kwitansi, yaitu diserahkan kepada manajemen sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada keuangan Polban. Dan yang kedua, SPJ, diserahkan kepada manajemen sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada kemahasiswaan Polban. Jadi perbedaannya ada di keuangan Polban dan kemahasiswaan Polban. Untuk yang terakhir, penjelasan birokrasi sertifikat. Untuk penjelasan birokrasi sesuai dengan namanya, yaitu mengurusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan sertifikat. Dan tentu saja tidak ada yang tidak mudah dan memiliki proses yang panjang dan aturan-aturan yang banyak yang harus diikuti. Contohnya seperti desain, tata tulis untuk sertifikatnya, dan juga persetujuan dari pihak-pihak yang terkait. Mungkin sekian dari saya mengenai resume yang menjelaskan Sekolah Revolusi Pertama Himakom. Terima kasih sudah menyaksikan. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.